Ya, selamat datang kembali di Fat Podcast You Are Listening. Aduh. Selamat pagi dari sini, seperti biasa. Masih dengan rute yang sama, ya kan? Karena saya bukan driver ojol. Iya ya, kalau kalau jadi Gojek enak ya, bikin kayak gini ya. Rutenya beda-beda gitu, jadi ada keharusan untuk ditonton visualnya. Eh, apa ya? Tadi gua tadi gua kepikiran mau bahas apa ya. Pokoknya yang penting maaf. Yang jelas sarapan pagi itu enak. Ya, sarapan pagi tuh kalau masih anget, The Art of Sarapan Pagi. Kalau yang kita suka lihat kan di film, kalau orang sarapan pagi tuh ini ya, terburu-buru gitu. Bisa anak, bisa orang tua, bisa pergi kerja, bisa pergi sekolah, pokoknya terburu-buru aja. Gak ada yang bener-bener khusyuk. Atau ada gak sih ada gak ya keluarga yang sarapan itu berdoa gitu bareng-bareng, yuk, ibunya yang masih di dapur diudahin dulu ke meja makan, bapaknya udah siap, anaknya udah siap berangkat ke meja makan, yuk, bener-bener ready to pray, ya kan? Ada ya sarapan, tapi ya bukan makan siang, bukan makan malam. Oh, gila banget orang berani-beraninya depan polisi. Ada ada sesuatu yang sebaiknya kita punya tahu di rumah, ya. Jadi dari sekian banyak list sesuatu yang harus lu punya di rumah, ada satu yang sering dilupakan. No offense, di di Jawa tuh jarang. Di Jawa nggak tahu ya di daerah-daerah lain, tapi ya sepengamatan gue itu juga nggak semua. Ada kok yang punya, cuman banyak yang nggak punya. Di Jakarta temen-temen gue sih rata-rata pada punya ya. Pokoknya di sono aja nggak banyak yang nggak punya. Tapi buat gue penting, hanya karena satu momen yang gue lewati, yaitu meja makan, ya kan? Sekilas meja makan terasa nggak primer banget lah, sekunder kali ya. Buat lu yang merasa sekunder ataupun tersier, meja makan tersier. Ya, soalnya orang lebih butuh makan itu sama kayak orang miskin
dikasih duit sama dikasih pendidikan, dia lebih milih duit karena lebih mendesak kan, karena dia butuh makan hari itu. Yang dia nggak tahu, pendidikan akan membuat dia tidak berharap duit lagi besoknya, tidak berharap ada yang ngasih duit lagi besoknya. Itu pendidikan. Iya gak sih? Iya kan? Nah, meja makan juga orang tuh lebih milih yang penting ada makanan. Wis, saharapmu yang penting mangan. Makan yang diwae yo iso. Padahal konsepnya sama kayak pendidikan itu. Tapi bukan ini ya, bukan besoknya udah pasti ada makanan. Enggak, cuman ada sesuatu yang dibangun dari meja makan dibanding lu sekeluarga makan misah-misah depan TV, di kamar, di ruang tamu, di teras. Gue juga sering lagi makan di teras. Kayak enak gitu makan di teras. Ada sesuatu yang dibangun di meja makan. Nggak tahu ya. Ada satu momen dimana gue lagi di rumah kakak gue, di situ rumah kakak gue tuh didesain untuk keluarga kecil lah, cuman 2 kamar tidur, 2 kamar tidur sama ya kecil lah, yang buka pintu tuh langsung kelihatan dapur, meja makan, sama ruang tamu. Waktu itu gue sama adik gue sama bokap nyokap lagi berkunjung. Ini anak goblok banget, kagak pakai helm, salah belok. Sama kakak gue lagi gua, adik gua, bokap gua sama nyokap berempat. Kita lagi berkunjung ke rumah kakak gua. Jadi kakak gua ini udah gerimis lagi, udah berkeluarga, dia juga udah punya anak. Jadi 4 tambah 3 dong ya, sama suaminya sama anaknya. Berapa tuh 4 tambah 3? 7. Ketika kakak gue selesai masak, hai sini duduk. Yang kalau lu lihat nggak akan mungkin bertuju makan di situ. Orang meja makan yang didesain untuk 2 orang kok. Kalau di segi terus dipentokin ke tembok kan. Jadi kalau dipakai sisi sampingnya ya cuma bertiga gitu enaknya. Karena yang sisi satunya dipentokin ke tembok. Jadi ya square gitulah. Lu bisa ngebayangin ada bokap, ada nyokap, ada suaminya, ada gua, ada adik gua, ada anaknya. Bertujuh sih. Akhirnya dipaksain untuk makan bertujuh di situ. Ya. Yang mana gua sama adik gua ya udah kayak gitu kan. Angot. Emang gak enak dah. Terus kakak gue tetap maksa. Gue nggak tahu tuh, harus gue tanya tuh kenapa maksain orang untuk makan di meja makan di saat kondisinya tidak memungkinkan. Ketika dipaksakan ya memungkinkan, cuman yang nggak lazim gitu. Kenapa ya? Udah di situ kita makan enak.
Di situ gue merasakan ada chemistry yang sedang dibentuk, yang gak bisa didapetin, yang gak pernah gue dapetin seumur hidup gue. Gak pernah. Itu gue umur 24 kayaknya. Jadi 24 tahun kira-kira ya, 24 tahun gue hidup, gue baru merasakan experience makan sekeluarga di meja makan. Kayaknya pernah, cuman gue lupa lah, jarang lah pokoknya. Jadi bukan untuk pertama kali ini, cuman di situ gue merasakan experience yang baru. Pertama karena meja makannya kecil, jadi apa ya, lebih intimate gitu ya. Kita menatap satu sama lain tuh lebih intimate. Terus kita ngomong pelan aja kedengeran. Terus ya dengan respon-respon, kita makan ini kita respon, kita makan itu kita respon, minum. Nah ini gue juga baru tahu nih, orang kalau ke pasar naik mobil tuh pasti bawa ikannya begini nih, dijepit di pintu belakang, kocak biar gak amis ya. Apa tadi? Iya pokoknya intimate. Yang kedua karena jarang terjadi ya, karena jarang dilakuin kan. Terus juga alhamdulillah makannya lagi enak, sekeluarga lengkap, alhamdulillah. Terus ya udah makan kita. Selama pas makan pun gue udah sadar tuh kalau ada sesuatu yang beda deh, cobain deh. Coba deh, apalagi buat lu yang gak terlalu deket sama bapak atau ibunya ya, cobain dah. Makan aja gitu di meja makan, beda rasanya. Sama kayak ya sama kayak lu ngedate deh. Lu demen ya sama cowok, demen sama cewek, ngedate untuk pertama kali, makan bareng untuk pertama kali kan beda ya. Kayak ada suatu excitement gitu ya, ada, tapi in positive way ya. Nah sejak saat itulah gue merasa ya, gerimis lagi, ya Allah. Ntar dulu gerimisnya, ya Allah. Gue sih merasanya sejak saat itu ya gue, oh berarti ini yang harus dilakukan keluarga selain weekend makan di luar, ya kan? Apa sih agenda keluarga lu biasanya? Kalau gue sih makan di luar tuh adalah hari yang spesial gitu, karena emang nyokap gue nyokap gue tuh masak banget gitu, apa-apa dimasak, apa-apa diangetin. Jadi makan di luar tuh sesuatu yang
spesial. Nih lensanya kena air gak ya? Gak apa-apa lah ya, biar agak natural dikit. Yalah, jangan gerimis dulu kek. Aduh, gak konsen gue jadi. Ya pokoknya itulah. Nah sejak saat itu gua ketika gue pulang dari sana, gue lihat meja makan di rumah gue nih, itu meja makan yang didesain secara salah. Bukan meja makan yang salah ya, cuman cara meletakkan meja makannya. Basah gak sih? Lanjut ya. Lu tau gak sih meja makan yang sebenarnya udah bisa untuk 4 orang. Terus karena dipepetin ke tembok, terus karena di area yang mepet tembok itu nggak bisa ditempatin orang, berarti kan kosong tuh. Terus diisi sama benda-benda nggak jelas, gue bilang ya. Kayak ini tuh bisa disimpan di tempat lain. Kenapa? Kenapa taruh di situ gitu? Nah ini juga masalah orang maksimalis ya. Orang maksimalis tuh paling nggak bisa ngelihat area kosong, nggak bisa tuh. Kayak nggak bisa banget, nggak bisa banget ngeliat kosong. Udah kosong aja dah, bagus kosong gitu. Kayak nggak bisa, harus diisi gitu. Nyokap gua tuh maksimalis abis. Ini nggak bisa. Jadi efeknya kita selama bertahun-tahun ya, bertahun ya, dari gue SD sampai gue kuliah, itu meja makan itu hanya bisa dipakai 2 orang, padahal yang di rumah 4 sama gue kan. Tapi karena gue mungkin ke SMA, SD, SMP, SMA, kuliah juga nggak di rumah. Adik gue juga ya lah, tipikal teenager lah, rebel, nggak mau lah makan di rumah. Nggak mau makan di rumah, nggak mau lah makan di meja makan. Jadi tidak merasa itu sebuah urgent. Jadi meja makan itu hanya bertahun-tahun menampung 2 orang, kapasitinya 2 orang tok, dari yang harusnya 4 desainnya. Kalau tadi kan meja makan kakak gue itu 2 ya, dari 2 aja bisa ber7 loh, bayangin. Apalagi ini yang 4, yang desainnya 4 person. Dari situlah gue rombak, karena bukannya ya ini aja, biar selain makan di luar, selain ngobrol-ngobrol kecil, itu juga jarang sih. Membangun chemistry juga pas lagi makan gitu, penting tahu. Kayak lu pernah dengar analogi kuasai dulu dirimu, baru kuasai
orang lain. Gitulah kurang lebihnya ya. Gue pikir sama ya. Sebelum lu kenal orang di luar rumah, coba lu kenal sama orang yang di rumah lu deh. Udah kenal belum? Udah kenal belum? Bokap lu tuh gimana? Gimana cara nge-bagging bokap lu? Ngerti gak? Gimana cara minta sesuatu ke nyokap? Gimana coba? Ayo. Gimana cara menolak apa yang bokap lu tawarkan, apa yang nyokap lu tawarkan? Ayo, gimana? Ayo. Ya, pokoknya coba lu lihat lagi ke dalam. Lu tuh udah kenal belum sih? Jadi sebelum lu merasa fucked up banget sama percintaan lu, ya kan? Balik lagi. Aduh, gue udah deketin sana, deketin sini, gagal terus, boy. Ya elah, gimana lu mau kenal orang lain kalau orang di rumah lu sendiri aja lu nggak kenal. Nah, cara mengenalnya adalah coba makan bareng di tempat yang formal gitu. Jangan makan barengnya di ruang tamu. Makan bareng sih bareng, nggak beda. Dengan kita duduk di meja makan itu tuh kita bersikap gitu. Bersikap ya untuk makan, bukan untuk sambil nonton TV. Ya, buat lo yang meja makan ya bisa sambil ngeliat TV, nggak usah dinyalain. Coba kenalan dulu sama adek lu, sama kakak lu, abang lu, bokap, nyokap, coba deh. Oh gitu, sekian dari gua. Silahkan tulis di komen mau bahas apa lagi. Kita ketemu lagi di esok hari karena gua bentar lagi mau nyampe. Dadah.